Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelumnya mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Kalau membaca judul video ini, mungkin sebagian orang akan merasa tersinggung, ya. Allah pemfitnah, Allah pendusta. Namun kami tegaskan, judul ini tidak muncul spontan dari langit, tetapi merupakan konsekuensi logis dari pembacaan dari surah Al-Ankabut ayat 12, ya. Umat Islam yakin bahwa apa yang tertulis dalam ayat 12 surah ke-29 ini dianggap sebagai wahyu Allah. Dengan kata lain, yang tertulis itu adalah kata-kata Allah sendiri. Nah, sekarang kita lihat bunyi kalimatnya, ya. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta, ya. Nah, kalau kita membaca ini, ya, saya mencoba mereka-reka uh, kira-kira peristiwanya, ya. Jadi pada waktu itu, ya, orang kafir dia berkata, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Pernyataan ini disampaikan kepada orang beriman yang dapat diartikan, dapat ditafsir sebagai umat Islam atau pengikut Muhammad. Nah, mendengar pernyataan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dia merasa terancam, ya, merasa terancam. Dia takut dengan pernyataan ini umat Islam akan meninggalkannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melontarkan tanggapan, ya. Kalau kita membaca ada dua tanggapan, ya. Tanggapan yang pertama, orang kafir sedikit pun tidak memikul dosa-dosa mereka sendiri. Yang kedua, sesungguhnya orang kafir benar-benar pendusta. Yang menarik itu adalah siapa yang dimaksud dengan orang kafir, ya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, sama sekali kita tidak menemukan siapa yang dimaksud dengan orang kafir ini. Namun, kalau kita mengadakan studi, ya, ajaran agama, kita menemukan kedekatan orang kafir yang dimaksud dalam surah ini adalah orang Kristen, ya. Akan tetapi uh, yang memikul dosa itu bukanlah umat, melainkan Yesus Kristus. Inilah yang dikenal dengan istilah penebusan dosa. Nah, gambaran penebusan dosa atau konsep memikul dosa umat manusia ini banyak dijumpai dalam kitab suci. Kami hanya menampilkan beberapa saja, ya. Yang pertama dari 1 Petrus bab 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yang dimaksud dengan ia di sini adalah Yesus Kristus, ya. Nah, jadi jelas bahwa yang memikul dosa itu adalah Yesus, bukan umat. Lalu kita dapat melihat juga dari 1 Korintus, ya, bab 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yohanes dalam suratnya yang pertama, dia mengatakan, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini konsep memikul dosa, ya. Uh, Nada yang kurang lebih seperti ini juga dapat kita temukan dalam 1 Petrus bab 3 ayat 18 atau 1 Yohanes bab 4 ayat 10, ya. Dan masih banyak
teks-teks perjanjian baru yang mau menegaskan bahwa Yesus Kristus memikul dosa umat manusia dan itu dibawa ke dalam kayu salib. Ya, dengan peristiwa itulah terjadi penebusan. Ya, nah, yang menarik di sini adalah apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Kristus telah mati, bahwa Kristus memikul dosa-dosa umat manusia, ini sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang dimaksud ini bukanlah perjanjian baru, melainkan perjanjian lama. Ya, kalau dikatakan perjanjian lama itu berarti merujuk kepada kitab sucinya orang Yahudi. Ada banyak, ya, ada banyak teks kitab suci yang hendak menegaskan itu. Ya, kami hanya mengutip 2 dari Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu sama, antara kesengsaraan dan penyakit itu sinonim dengan dosa. Atau dalam ayat 11 sampai 12 di sana dikatakan, orang saleh itu, hambaku, akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Maka itu aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya, sebab ia menyerahkan diri kepada maut dan digolongkan di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat. Nah, apa yang dikatakan Yesaya? Yesaya mengutip pernyataan Allah ini hendak meramalkan tentang Yesus Kristus, ya, yang memikul dosa umat manusia dan mati di kayu salib. Ya, nah jadi kalau kita membandingkan dengan surah Al-Ankabut ayat 12 tadi, tampak ketidakjelasan wahyu Allah tersebut. Siapa yang dimaksud dengan kami memikul dosa-dosa kalian, ya? Itu. Orang kafir mana yang mengatakan itu? Semuanya tidak jelas. Dan kalau dikatakan itu orang Kristen, tampak jelas bahwa itu adalah salah paham, keliru, ya. Nah, kita sampai pada kesimpulan logis, ya. Dari melihat uraian di atas tadi, maka dapatlah dikatakan bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala itu gagal paham, ya. Dia tidak paham tentang konsep memikul dosa. Dia pikir bahwa yang memikul dosa itu adalah umat, padahal yang memikul dosa itu adalah Yesus Kristus. Dan justru di sini letak bahwa Allah itu telah memfitnah, ya. Karena tidak benar, ya. Nah, karena Allah itu memfitnah, maka Allah itu berdusta. Inilah kami judul tadi di atas, Allah pemfitnah dan pendusta. Ya, nah, melihat 3 kesimpulan ini, patutlah dikatakan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Demikianlah studi kita kali ini. Semoga mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.